Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Samafala dari kelas 10 ATWH 3. Di sini saya akan presentasikan hasil sejarah A.A. Marinas. Alexander Andreas Marimas lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 20 Juni 1897. Ia merupakan putra dari pasangan Andreas Alexander Marimas dan Carlotte Ticholo. A. Marimas menempuh pendidikan dasar di Eropa Pitches Lager School di Manado. Ia kemudian masuk ke sekolah menengah HBS di Batavia. Pendidikan A. Marimas di Belanda yaitu pada tahun 1919. Marimas berangkat ke Belanda untuk belajar hukum di Universitas Leiden. Selama di Leiden, ia terlibat dalam organisasi mahasiswa Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1924, Marimas lulus di Universitas Leiden dan menyandang gelar Mister in the Richten. Setelah lulus, ia kembali ke Indonesia dan membuka praktik hukum di Batavia dan Palembang. Peran A. Marimas dalam kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pada 1 Maret 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk. Marimas pun diangkat menjadi salah satu anggota. Dalam badan ini, Marimas termasuk dalam Panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara yang berdasarkan nilai utama dan prinsip ideologi Pancasila. Rumusan ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat dengan UUD 1945. Marimas pun menjadi salah satu orang yang mendatangi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 bersama 8 anggota Panitia 9 lainnya. Pada 11 Juli 1945, Marimas ditunjuk sebagai anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan tertentu sebelum disetujui oleh anggota BPUPKI. Kemudian, Marimas juga sebagai mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 26 September 1945. Marimas diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Pertama. Ia menggantikan posisi Samsi Sastawidakda yang mengundurkan diri setelah 2 minggu menjabat karena alasan kesehatan. Sebagai Menteri Keuangan, Marimas berperan penting dalam percetakan uang kertas Indonesia pertama yang disebut Oeng Republik Indonesia atau ORI. Marimas beberapa kali menempati posisi sebagai Menteri Keuangan di beberapa kabinet berikutnya, seperti Kabinet Amir Syarifudin 1, tanggal 3 Juli 1947, Kabinet Amir Syarifudin 2, 12 November 1947, dan Kabinet Hatta 1, 29 Januari 1948. Saat agresi militer Belanda II yang dimulai pada Desember 1948, Stafrudin Prawineraga mampu membentuk pemerintah darurat dan kabinet darurat. Dalam kabinet darurat ini, Marimas ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dan menjabat hingga 13 Juli 1948. Setelah itu, ia kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Hatta II hingga 4 Agustus 1949. Karena perannya yang sangat besar selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, nama A.A. Marimas diabadikan sebagai nama gedung induk Kementerian Keuangan.
A.A. Maramis juga sebagai karir duta besar sepanjang tahun 1950 hingga 1960. Maramis sempat menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk 4 negara, yaitu Filipina, Jerman Barat, Uni Soviet, dan Finlandia. Penghargaan yang dimiliki A.A. Maramis yaitu pada 15 Februari 1961, Maramis dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Utama. Selanjutnya, pada 5 Oktober 1963, Maramis dianugerahi penghargaan Bintang Gerilya. Secara anumerta, Maramis dianugerahi penghargaan Bintang Republik Indonesia pertama pada 12 Agustus 1992. Di sini juga ada kehidupan pribadi A.A. Maramis. Maramis menikah dengan Elizabeth Mary Diana Veldwet. Keduanya tidak dikaruniai anak, tapi istrinya memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya. Pada Mei 1977, Maramis dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami pendarahan. Pada 31 Juli 1977, Maramis menghembuskan nafas terakhirnya di RS4 Gatot Subroto dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. A.A. Maramis juga dapat gelar pahlawan nasional. A.A. Maramis menjadi salah satu dari 6 tokoh yang hari ini resmi menjadi gelar pahlawan nasional. Gelar tersebut diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada ahli waris dalam prosesi yang berlangsung di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Gelar tersebut diberikan Jokowi sesuai dengan Kepres nomor 120 TK tahun 2019 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Gelar itu diterima oleh para ahli waris. 6 nama ini merupakan hasil seleksi dari 20 nama tokoh yang diajukan. Nama-nama tersebut kemudian diajukan ke Presiden hingga dipilih 6 nama pada 2019. Selain A. Maramis, berikut nama penerima penganugerahan gelar pahlawan nasional 2019. Yaitu ada Ruhana Kudus dari Sumatera Barat, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dari Sulawesi Tenggara, Prof. of the Dr. M. Sartiju dari DI Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada K. Abdul Qahar Muzakir dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan K. Haji Maskur dari Jawa Timur. Mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.